Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat market cryptocurrency melanjutkan kenaikannya dan kita melihat Bitcoin berhasil untuk menyentuh area $64.000 sebelum pada akhirnya mendapatkan sedikit pullback. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira in terms of price action apa yang sedang terjadi, diikuti beberapa data di belakang layar yang menurut saya akan sangat penting untuk kita bahas. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,14 triliun dolar atau naik sekitar 2,62%. Dari top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya semuanya hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 6%. Yang menjadi top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 6,92% ke 148,49 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, ini saya pengen bahas seputaran data on-chain, teman-teman. Kalau misalnya diperhatikan, ini adalah salah satu hal yang membuktikan bahwa beberapa bulan terakhir telah terjadi pengurangan yang sangat masif untuk trader-trader dan juga investor-investor newbie. Kita bisa membandingkan data yang ada sekarang dibandingkan ketika Bitcoin baru menyentuh area 70-an ribu di roughly bulan Maret kemarin. Pada saat itu, aktivitas itu cenderung cukup tinggi, teman-teman. Salah satunya dari Realized Cap Relative Net Position Change. Pada saat itu terjadi spike yang cukup tinggi di bulan Maret. Tetapi setelahnya, ketika kita sideways berbulan-bulan, teman-teman, apa yang kemudian kita lihat di sini, itu penurunan yang sangat drastis. Menunjukkan aktivitas itu jauh berkurang dibandingkan dengan setengah tahun yang lalu. Tidak hanya di data realized cap, data berikutnya, net realized profit and losses, juga sama, menunjukkan bahwa kita mengalami penurunan yang sangat signifikan. Angkanya tidak lagi besar. Jika kita bandingkan dengan setengah tahun yang lalu, angkanya mencapai kurang lebih $2 billion, teman-teman. Sedangkan untuk sekarang, itu bahkan hampir nol. Gitu ya, jadi cenderung stagnan. Tidak sampai di situ. Absolute realized profit and realized loss juga menunjukkan hal yang serupa. Diikuti hot supply yang juga menunjukkan hal yang tidak berbeda. Nah, apa yang mau disampaikan di sini, teman-teman, adalah bahwa yang terjadi selama beberapa bulan terakhir itu adalah fase konsolidasi, bukan awal dari sebuah bear market. Karena kalau awal dari sebuah bear market biasanya ditandai adanya juga spike dari segi realized losses. Karena banyak orang yang buru-buru cut loss gitu kan, tapi tidak terjadi. Sama seperti teman-teman bisa lihat di sini. Pada saat itu kita mendapatkan drop yang lumayan dalam. Pada saat kita start drop di sana, kita mendapatkan ada realized net loss yang sangat besar di sini. Sama juga ketika di sini. Kita mendapatkan ada spike yang cukup tinggi. Tapi, teman-teman, hal yang berbeda terjadi sekarang. Tidak terjadi spike yang signifikan. Yang kedua, data ini menunjukkan juga bahwa terjadi kapitulasi dari segi waktu. Jadi orang-orang itu banyak yang keluar bukan karena loss-nya yang sangat besar di Bitcoin, tapi karena bosen ngelihat market yang nggak naik-naik. Jadi mereka terkapitulasi atas dasar waktu. Memang tidak jarang juga yang terkapitulasi atas dasar harga, karena mungkin mereka pemegang altcoin. Altcoin kita tahu berbulan-bulan terakhir itu kesulitan banget untuk dapat gain momentum. Kita selalu membuat lower high, kemudian drop lagi, lower low, buat lagi lower high, lower low, dan lain seterusnya. Artinya selama 6 bulan terakhir, orang-orang yang terkapitulasi atas dasar harga, itu kemungkinan besar adalah altcoin holder yang melihat altcoin-nya terus bleeding out gitu. Dan itulah sekali lagi yang nanti akan membedakan
para winners dan juga losers, teman-teman. Kalau para winners, kalau dia berpegang teguh terhadap pendirian dia, karena kan sebelum kita melakukan investasi di sebuah altcoin, teman-teman, kita kan pasti harusnya ada riset dulu gitu. Kenapa saya mau invest di sini? Atas dasar apa? Apakah utility-nya yang menurut kita akan sangat berguna nanti? Apakah timnya yang akan sangat solid? Apakah memang project-nya terlihat sangat menarik? Atau apapun itu? Kalau memang kalian sudah mempunyai alasan tersebut, dan selama alasan tersebut tidak berubah, maka harusnya penurunan harga itu dijadikan sebagai sebuah alat untuk kalian bisa menyerok di harga yang lebih murah. Bukannya kalian keluar. Contoh mungkin yang lebih gampang dimengerti, kalau misalnya teman-teman melihat katakanlah BCA gitu kan. Saham BBCA itu terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, teman-teman. Kita tahu bahwa perusahaan itu adalah perusahaan yang sangat baik dari segi profitabilitas gitu ya, dari segi apapun itu. Kalian mau lihat dari segi fundamentalnya BCA sangat bagus gitu. Nah, ketika harga BCA terus-menerus mengalami penurunan harga sahamnya, dan fundamentalnya tidak berubah, maka harusnya itu merupakan diskon, teman-teman. Bukannya teman-teman buru-buru keluar. Ya kan? Tapi kalau misalnya memang yang terjadi adalah perubahan secara fundamental, misalnya tiba-tiba banyak sekali pejabat-pejabat tinggi di BCA yang keluar gitu, yang menurut kalian bisa membawa BCA sampai setinggi itu, dan kemudian sekarang tidak lagi ada di sana, atau mungkin kalian melihat dari segi datanya, profitability-nya sudah berbeda daripada beberapa tahun yang lalu, nah itu bisa jadi alasan. Tapi kalau misalnya tidak ada alasan dari segi fundamental, dan teman-teman menjadi seorang investor, maka harusnya tidak boleh keluar atas dasar waktu dan juga penurunan harga dari koin atau saham tersebut. Itu yang mau saya sampaikan, teman-teman. Kalau kalian beli altcoin, kalian sudah yakin fundamentalnya baik, ya kan? Semakin turun harganya, semakin senang harusnya kalian. Karena sekali lagi kalian dikasih Mercy harga bajai kalau versinya Pak Loking Hong gitu kan. Semakin murah ya semakin diserok gitu loh. Kalau kalian memang yakin ke depannya project tersebut akan sangat bermanfaat. Jadi jangan salah kebalik ya teman-teman mindsetnya. Kalau kalian merupakan seorang traders mungkin beda cerita. Tapi ini kita bicara kalau investasi. Gitu ya. Jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian teman-teman. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari daily chart. So, setelah kemarin kita sempat mendapatkan spike ke area 64.000 teman-teman, tidak sampai sih 63.800-an roughly. Kita kemudian mendapatkan sedikit rejection. Kali ini kita kembali mencoba untuk breakout ke area high yang baru. Nah, sekarang kita sudah sangat dekat sebenarnya teman-teman dengan area high terakhir di 65.000 roughly. Kalau itu sampai kita jebol, maka saya rasa tidak ada alasan bagi Bitcoin untuk tidak kembali nge-retest ke area kurang lebih 67.000 di sini. Oke, 67.000 atau bahkan nyampe ke area trendline di sini yang adanya kurang lebih di sekitaran 68.000 dolar. Itu berpotensi untuk kemudian terjadi, teman-teman. Nah, untuk sementara, memang dari segi price action, menurut saya pribadi belum ada sesuatu yang menunjukkan adanya pelemahan momentum bullish ya. Jadi itu adalah sebuah sign yang cukup baik. Walaupun kalau misalnya teman-teman perhatikan, ya kenaikan yang kita lihat di sini sudah cenderung cukup masif ya. Dari yang awalnya 52.000 ke kurang lebih area 64.000 itu adalah kenaikan 21% dalam kurun waktu tidak sampai 2 minggu, teman-teman. Itu termasuk pergerakan yang cukup masif kalau misalnya kita bicara konteks beberapa bulan terakhir. Nah, jadi ada pullback atau konsolidasi dari sekitaran area di sini, menurut saya itu cukup make sense ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita melihat di time frame yang kecil pun, gitu ya, ini mungkin baru terlihat sedikit adanya pelemahan, sedikit saja, belum terlalu banyak, sedikit. Ini di time frame kecil, sedangkan di time frame daily itu tidak terlihat sama sekali ada pelemahan momentum bullish. Jadi dari segi daily looks good gitu ya. Sesekali ada semacam pullback atau konsolidasi itu pasti akan terjadi dan sangat wajar. Tapi kalau di time frame kecil ya mungkin beda cerita ya. Kalau di 1 hour ya kita memang melihat adanya sedikit pelemahan momentum bullish di sini. Oke. Ya wajar saja teman-teman kita sudah mengalami kenaikan yang lumayan signifikan dari 52.000 sampai ke kurang lebih 64.000 di sini. Tetapi, oke,
Bukan berarti kalau kita sudah start melihat ada pelemahan momentum bearish, kita langsung buru-buru short, teman-teman. Nah, itu yang harus kalian hindari. Sebelum ada setup apapun yang menunjukkan bahwa kita kemungkinan akan mendapatkan semacam pullback, maka ya kalian tidak boleh buru-buru masuk ke arah short. Kalau long, ini lebih parah lagi. Jangan sampai masuk sekarang, teman-teman. Saya secara pribadi itu sudah keluar, gitu ya. Karena saya merasa profitnya sudah cukup untuk di Bitcoin, ya kan? Dan saya sudah melakukan taking profit. Kalau toh kita naik lagi dari sini, ya saya tidak akan menjadi masalah karena itu kan trading ya, teman-teman. Trading kita tidak boleh mengharapkan bahwa Bitcoin akan terus-menerus naik. Maksud saya begini, kalau misalnya teman-teman investasi, ya tentunya kalian mempunyai waktu ya untuk menunggu sampai Bitcoin naik. Sekalipun dia turun sampai ke 40-30 ribu, ya selama kalian hold, ya kalian akan fine-fine aja gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara trading, gitu ya kalian tidak boleh ambil keputusan atas dasar harapan kalian. Itu yang saya maksud tadi. Jadi kalau misalnya market sudah kasih kalian profit yang lumayan, ya take the profit, teman-teman. Oke? Kalian di sini trading, investasi beda lagi gitu ya. Nah, jangan sampai kalian trading tiba-tiba menjadi investing tiba-tiba jadi trading, jadi kebolak-balik gitu kan. Yang investing jadi trading maksudnya gimana? Awalnya niatnya jadi investor gitu kan. Masuk. Kemudian baru turun kurang lebih 10%, udah mau cut loss. Itu kalian trading, teman-teman. Itu bukan investasi. Atau kalian mau masuk hari ini, investasi katanya, tapi maunya 2 bulan udah kaya raya. Nggak bisa, teman-teman. Atau udah mau close di 2 bulan ke depan. Itu biasanya typical traders gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bicara trading, ya jangan sampai kalian jadi investing juga. Kalau kalian trading, ya berarti kalian trading atas dasar apa yang kalian lihat di chart. Kalian sudah planning kan, kalian mau keluarnya di sebelah mana, dari segi stop loss dan juga take profit. Kalau misalnya sudah dikasih, ya sudah diambil. Jangan sampai kalian awalnya niatnya trading, misalnya kalian masuk di 60.000 kemarin buy, kemudian naik dan kalian melihat, wah momentumnya bagus nih kok. Saya sebenarnya kemarin planningnya take profitnya di 63.000, tapi karena kenaikannya terlihat sangat impulsif, saya biarin aja deh kok. Nah, itu berarti kalian mungkin berpikiran, karena bisa aja nih kok kali ini kita breakout dan kemudian break ke all time high yang baru. Nah, itu udah masuk ke kalian berarti trading jatuhnya jadi investing gitu. Dan kalian trading berdasarkan harapan. Jadi please jangan sampai itu kalian bolak-balik gitu ya. Beda. Kalau tradingnya trading, kalau investingnya investing. Nah, jadi teman-teman, kalau kita berbicara dari perspektif trading, maka sekarang menurut saya adalah gray zone, teman-teman. Daerah abu-abu. Bukan saat yang tepat untuk terlalu agresif mengambil posisi long maupun short. Kalau mau short, teman-teman, saya secara pribadi mungkin baru akan berniat lagi melakukan short jika kita pertama mendapatkan ada reversal pattern yang cukup besar di sini. Katakanlah ada breakdown dari sebuah trendline yang terbentuk nanti, ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi, ya kan, untuk pullback. Atau kalau misalnya kita strike rally menuju ke area 66 sampai 67, itu juga akan saya manfaatkan untuk short. Jika ada setup-nya. Jadi, salah satu dari dua senario ini akan saya manfaatkan jika terjadi ya. Kalau misalnya ada peluang untuk short dari sini, atau misalnya di area 66 sampai 67, itu akan saya manfaatkan. Tapi kalau ada setup, catatannya teman-teman. Nah, kalau misalnya mau long, saya lebih prefer untuk menunggu ada semacam pullback atau konsolidasi terlebih dahulu, teman-teman. Baiknya lagi kalau misalnya kembali ke area 61-an lah gitu ya, roughly. Kalau itu yang kita lihat, itu mungkin akan saya jadikan kembali peluang untuk long. Potensinya cukup besar, teman-teman, bahwa minggu ini kita bisa mendapatkan ada closing weekly candle di atas 60.000. Ya, kenapa? Ya karena simpelnya kita melihat sudah ada push ke area 64.000. Jadi kita sudah cukup menjauhi area 60.000 dan kita sekarang sudah di hari Jumat. Jadi hanya tersisa kurang lebih 2
2,5 hari lagi ya sebelum kita closing weekly candle. Dan saya mempunyai conviction bahwa kita bisa closing minggu ini di atas 60.000. So, dengan adanya hal tersebut terjadi, maka kita akan lagi-lagi flip area 60.000 menjadi area major support di weekly, yang berarti setiap retest ke area tersebut adalah peluang untuk buy. Sama seperti apa yang teman-teman lihat di sini, di sini, di sini, dan juga di sini. Di sini juga sama. Ya kan? Jadi, teman-teman, kalau misalnya sampai closing weekly candle di atas 60.000 dan kita mendapatkan semacam pullback, maka itu akan menjadi peluang untuk long. Tapi untuk sebelum hal tersebut terjadi, sebelum ada pullback dan konsolidasi berupa bullish continuation pattern, maka saya secara pribadi tidak akan kembali masuk ke arah long dulu. Kalau naik terus dari sini gimana kok? Ya udah, berarti kan memang bukan rezeki, teman-teman. Saya juga nggak terlalu pusing. Kenapa? Karena saya kan punya spot back. Ya kalau Bitcoin terus-menerus naik dari sini, saya happy-happy aja, teman-teman. Karena saya punya spot back. Tapi, kalau soal trading, harus ada setup. Nah, kalau misalnya mau cari setup untuk long, ya antara kita harus melihat ada semacam pullback atau konsolidasi di sini, atau senario kedua, kita mencari breakout dari upper trend line-nya di sini, dan kemudian mungkin semacam retest. Nah, ini juga bisa saya jadikan peluang untuk long, dan ini bisa menjadi sebuah peluang yang sangat masif, teman-teman. Karena sekali lagi saya expect kalau misalnya Bitcoin sampai mampu untuk breakout dari area trendline di sini, kita kemungkinan besar akan ke all time high yang baru dan tidak akan berhenti terlalu lama, atau tidak akan mendapatkan konsolidasi yang panjang lagi, dan mungkin bisa strike menuju ke area 80 atau bahkan 85.000 dolar. Gitu ya. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kesimpulannya adalah untuk short term, hati-hati. Kita telah mendapatkan kenaikan yang lumayan signifikan. Sudah cukup overextend kenaikan di sini. Jadi ada semacam pullback atau konsolidasi terlebih dahulu dari sekitaran area di sini. Itu cukup make sense untuk terjadi. Tapi untuk midterm, saya cenderung biasnya adalah bullish. Selama area 60.000 ini mampu kita hold, saya rasa kita bakalan fine-fine saja, dan kemungkinan besar akan setidaknya nyampe ke area 66 sampai 67.000 dolar. Kalau untuk long term tidak ada pertanyaan, karena bias saya tetap pasti akan masih bullish. See you in the next video guys. Bye-bye.